Kehidupan manusia selalu terikat dengan lingkungan. Segala bentuk eksistensi manusia bergantung pada kualitas alam di sekitarnya. Lingkungan menyediakan air, udara, cahaya matahari, unsur fundamental yang menentukan keberlangsungan hidup. Tanpa elemen tersebut, tidak mungkin manusia dapat bertahan. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan sekedar anjuran moral, melainkan kebutuhan vital agar manusia dapat hidup layak dan berkelanjutan. Selain kebutuhan dasar, lingkungan juga menyediakan sumber daya alam seperti hasil hutan, bahan tambang, hingga kekayaan laut. Dengan teknologi, manusia memanfaatkan semua itu untuk membangun kesejahteraan. Tetapi pemanfaatan yang tidak terencana dan berlebihan dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan lingkungan. Bahkan dalam ajaran agama, manusia diingatkan untuk tidak merusak bumi setelah ia diciptakan dalam keadaan baik. Beberapa ayat Al-Quran menegaskan larangan mengurangi hak orang lain, berbuat bencana, dan membuat kerusakan di daratan maupun laut. Pesan-pesan ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan sudah menjadi kewajiban moral sejak lama. Kekhawatiran inilah yang akhirnya melahirkan berbagai dokumen penting dalam hukum lingkungan internasional. Salah satunya adalah Declaration of United Nations Conference on the Human Environment atau Deklarasi Stockholm 1972. Dokumen ini menegaskan bahwa kemampuan manusia mengubah lingkungan bisa menghasilkan kesejahteraan, tetapi jika disalahgunakan dapat menimbulkan pencemaran, ketidakseimbangan ekologi, dan kerusakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Kerusakan lingkungan tidak mengenal batas administratif. Kebakaran hutan di Kalimantan atau Sumatera dapat menimbulkan kabut asap yang mencapai Malaysia dan Singapura. Contoh ini menunjukkan bahwa pencemaran yang dilakukan oleh satu pihak dapat merugikan negara lain. Dalam perspektif hukum lingkungan internasional, kondisi ini memperkuat prinsip no harm, yaitu negara tidak boleh menyebabkan kerusakan lingkungan kepada negara lain. Pada akhirnya, merusak lingkungan bukan berarti merusak kehidupan manusia itu sendiri. Lingkungan adalah bagian dari keberadaan kita. Oleh karena itu, hukum lingkungan internasional hadir untuk mengingatkan bahwa menjaga bumi bukan hanya urusan satu negara, melainkan tanggung jawab seluruh umat manusia. Di era globalisasi seperti sekarang, hubungan antara manusia dan lingkungan semakin terasa penting. Kerusakan alam terjadi bukan hanya di satu tempat, tetapi menyebar hingga melintasi batas negara. Perubahan iklim, pencemaran udara, hingga kerusakan laut. Semuanya adalah contoh bagaimana permasalahan lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itulah, dunia membutuhkan pemahaman bersama dan kerjasama internasional untuk menjaga bumi yang kita tempati bersama. Not just a 1 or 2 day crisis, right? These water levels have been Karya Freeport di tahun 1947, sampah kita, terutama sampah plastik, telah mencemari laut dan Teman-teman, pernah nggak sih kita terfikirkan kenapa ya polusi udara di satu negara bisa berdampak ke negara lain? Atau kenapa sampah yang ada di laut bisa sampai ke wilayah negara yang berbeda? Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan itu bukan lagi masalah satu wilayah saja, tapi sudah menjadi masalah global. Dalam video ini, saya akan membahas tentang persoalan lingkungan dan pentingnya kerjasama internasional dalam perlindungan serta perbaikan lingkungan hidup. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan membahas persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan merupakan masalah yang dapat bersifat lokal, regional, bahkan global. Contohnya adalah pemanasan global, penipisan lapisan ozon, serta pencemaran di laut bebas. Masalah-masalah ini tidak mengenal batas wilayah atau yurisdiksi negara. Artinya, meskipun terjadi di satu negara, dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain. Lalu, mengapa harus ada kerjasama internasional? Untuk mengatasi pencemaran yang melintasi batas negara, upaya satu negara saja tidaklah cukup. Hal ini telah dijelaskan oleh Lestari R. Brown
yang mengatakan bahwa bumi kita ini ibaratkan dunia tanpa batas. Atmosfer, lautan, dan hutan tropis adalah milik global. Perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya melalui hukum nasional. Dibutuhkan kolaborasi antar negara dalam skala global. Seiring banyaknya pencemaran yang terjadi lintas wilayah, kerjasama internasional menjadi kunci utama untuk menanggulanginya. Lalu ada prinsip 7 deklarasi Rio. Prinsip ini menekankan pentingnya kemitraan global untuk melestarikan, melindungi, dan memulihkan ekosistem bumi. Meskipun semua negara harus berkontribusi, tetapi tanggung jawab mereka berbeda-beda sesuai kapasitas teknologi dan sumber daya keuangan yang dimiliki. Negara maju memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan global cenderung lebih besar pula. Lalu ada prinsip 24 deklarasi Stockholm. Prinsip 24 deklarasi Stockholm juga menegaskan pentingnya kerjasama internasional. Masalah lingkungan global harus ditangani bersama-sama, baik oleh negara besar maupun negara kecil, maju maupun berkembang. Kerjasama melalui perjanjian bilateral maupun multilateral sangat diperlukan untuk mengontrol, mencegah, mengurangi, dan menghilangkan dampak buruk lingkungan. Ini sangat penting karena dampak lingkungan tidak hanya dirasakan negara tertentu, tetapi merupakan akibat dari aktivitas di berbagai bidang dan di seluruh dunia. Jadi teman-teman, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa persoalan lingkungan adalah masalah bersama, bukan hanya satu negara saja. Karena itu, kerjasama internasional melalui prinsip-prinsip Rio dan Stockholm menjadi sangat penting untuk menjaga bumi kita tetap sehat bagi generasi sekarang dan yang akan mendatang. Menurut Louis Catlin Kamenzuli, terdapat 500 lebih konvensi internasional dan persetujuan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan. Lebih dari 300 konvensi internasional tersebut telah dinegosiasikan sejak tahun 1972. Konvensi internasional dan persetujuan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan tersebut dapat dibagi menjadi 5 bagian pokok. Yang pertama itu ada biodiversity atau keanekaragaman hayati. Kedua ada atmosfer, yang ketiga ada land, darat atau lahan, yang keempat ada chemical and hazardous wastes atau bahan kimia dan limbah berbahaya, yang kelima adalah ocean, sea and water atau lautan, perairan dan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang isu lingkungan yang bersifat global. Yang pertama itu adalah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca ini adalah naiknya suhu permukaan bumi karena naiknya konsentrasi gas CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Nah, naiknya efek rumah kaca ini disebabkan karena naiknya gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang penting itu adalah CO2, CFC, ozon, metan, dan N2O. Akibat naiknya efek rumah kaca, maka suhu bumi akan naik juga yang pada akhirnya akan terjadi pemanasan global. Dengan terjadinya pemanasan global, maka akibat yang ditimbulkan adalah terjadinya perubahan iklim seluruh dunia. Frekuensi dan intensitas badai yang meningkat, permukaan laut akan meningkat sehingga daerah pantai yang rendah akan terendam. Intrusi air laut meningkat sehingga erosi pantai pun akan bertambah. Dampak pemanasan global yang sekarang sangat terasa adalah terjadinya perubahan iklim yang tidak diprediksi. Nah, akibat dari perubahan iklim paling dirasakan ini adalah oleh para petani loh, yaitu adanya perubahan pola cocok tanamnya. Nah, pada musim kemarau yang semestinya petani harus menanam jagung, kedelai, dan tembakau, tetapi ternyata curah hujan masih cukup tinggi, sehingga tanaman-tanaman ini menjadi mati. Jadi, apabila perubahan iklim ini terus terjadi, maka akibat terburuknya yang akan dirasakan oleh penduduk bumi adalah adanya bahayanya kekurangan bahan makan, sehingga dapat mengakibatkan bencana kelaparan. Yang kedua, kita akan membahas hujan asam.
Hujan asap ini terjadi karena adanya pertemuan oksida-oksida di udara, yaitu oksida belerang dan oksida nitrogen, yang mengalami proses kimia dan berubah menjadi asam. Nah, asam ini akan turun ke bumi bersama dengan air hujan. Dampak yang akan timbulkan dari hujan asap ini adalah kebanyakan kematian pada organisme, air sungai, korosi, dan kerusakan hutan yang parah. Terus kita akan membahas tentang penipisan lapisan ozon. Dengan terjadinya penipisan lapisan ozon di atmosfer, bumi menerima lebih banyak radiasi ultraviolet yang akan langsung menuju bumi, yang mendorong kanker kulit dan katarak dan menekan sistem kekebalan manusia. Hasil panen yang berkurang, perilihan laut yang menyusut, kerusakan material, dan meningkatnya kabut campur asap. Nah, adanya radiasi ultraviolet yang mencapai bumi juga menyebabkan kulit menjadi coklat, keriput, dan kesat. Gangguan tertentu pada mata, dan plastik yang mudah patah. Nah, dapat kita simpulkan nih, isu lingkungan yang bersifat global ada 3, yaitu efek rumah kaca, hujan asam, dan penipisan lapisan ozon. Nah, dengan menghadapi berbagai persoalan lingkungan di atas, maka diperlukan top 5 internasional dari semua negara untuk menanganinya. Persoalan lingkungan adalah persoalan global dan dampak buruknya akan dirasakan oleh setiap orang di seluruh bumi tanpa terkecuali. Tanpa adanya kerjasama secara internasional adalah mustahil dapat menyelesaikan berbagai problem lingkungan yang terjadi secara lintas batas negara itu. Jadi, dalam Deklarasi Stockholm, Progres 2 menyatakan bahwa perlindungan dan perbaikan lingkungan hidup manusia adalah persoalan yang besar karena mempengaruhi kesejahteraan manusia dan juga pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pentingnya kita untuk mendesak hasrat manusia dan juga kewajiban pemerintah di seluruh dunia. Nah, selanjutnya, Mahkamah Internasional dalam putusan kasus PULP Mil antara Argentina dan juga Uruguay menyoroti pentingnya lingkungan hidup bagi manusia di seluruh dunia dengan alasan lingkungan hidup tidaklah abstrak tetapi juga menunjukkan ruang kehidupan bagi manusia, kualitas kehidupan, dan juga kesehatan kehidupan bagi manusia, termasuk untuk generasi yang akan datang. Terdapat kewajiban umum bagi negara-negara untuk menjamin bahwa aktivitas di bawah wilayah yurisdiksi dan dalam pengawasannya harus menghormati lingkungan hidup di negara lain atau wilayah di luar kontrol negara yang pada saat ini sudah menjadi bagian dari hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan. Di samping itu, persoalan lingkungan adalah persoalan yang kompleks, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan dengan pendekatan interdisipliner. Persoalan lingkungan ini harus diselesaikan dengan berbagai disiplin ilmu, seperti yang dikatakan oleh Alexandre Chris, menyatakan bahwa kompleksitas persoalan lingkungan ini dapat diselesaikan melalui beberapa cara atau beberapa aspek meliputi medik, planologis, teknologi, teknik lingkungan, dan juga hukum. Hukum lingkungan adalah instrumental yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Sebagai sarana perlindungan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi yang pertama, menetapkan struktur pengaturan untuk pengelolaan lingkungan, termasuk badan-badan yang menetapkan dan melaksanakan aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan tersebut. Yang kedua, menjadikan atau memberikan wewenang badan-badan pengelolaan lingkungan untuk menetapkan dan menggunakan perencanaan-perencanaan, kebijakan, standar, izin, dan insentif. Yang ketiga, mensyaratkan rencana kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan untuk mendapatkan persetujuan dari badan yang berwenang. Yang keempat, menjadikan atau memberikan hak anggota masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan lingkungan dan analisis terhadap lingkungan. Kelima, mensyaratkan penilaian terhadap kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan sebelum diberikan izin. Yang keenam, menetapkan sanksi administrasi, perdata, pidana terhadap tindakan pelanggaran hukum. Yang ketujuh, memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan yang telah ditetapkan oleh badan atau pejabat yang berwenang. Yang kedelapan, memperbolehkan anggota masyarakat untuk mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan penting yang telah ditetapkan oleh badan atau pejabat yang berwenang.